Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa dalam program Kisah dan Ibrah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah yang berkaitan dengan niat. Intinya penting sekali menata niat. Hadis yang biasanya ada di awal dari sekian banyak kitab adalah hadis yang mengingatkan tentang niat. Yang diriwayatkan hadis tersebut muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu yang dia dapat adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini menjadi hadis yang populer, bahkan dikatakan thuluthuddin, sepertiga agama itu ada pada hadis yang tadi baru saya sampaikan. Artinya menata niat itu penting. Dan niat itu memang punya kekuatan yang luar biasa. Nah, saya akan menyampaikan kisah yang ada pada kitab Jawahirul Al-Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Dikisahkan ada dua orang yang bersaudara. Dua orang bersaudara ini tinggal di satu rumah yang sama, hanya saja yang satu tinggal di bagian atas, yang satu tinggal ada di bagian bawah. Nah, kebetulan yang tinggal ada di bagian atas itu adalah orang yang ahli ibadah. Hidupnya dihabiskan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal ada di bagian bawah itu adalah orang yang ahli maksiat. Waktunya tenggelam di dalam kemaksiatan. Nah, kemudian setelah itu suatu hari di pagi yang cerah ketika itu, yang tinggal di atas itu berpikir, saya kok cuma ibadah ya, ngapain? Nggak enak. Saya ini harusnya ngikutin saudara saya untuk saya ini bersenang-senang dengan dia. Sekali-sekali maksiat kan nggak apa-apa. Yang di bawah kebetulan ketika itu dalam keadaan bangun dari mabuknya, dari telernya, itu dalam keadaan buang air kecil di celana. Dan dia itu tergeletak di tanah. Setelah itu dia bilang, saya ini menghabiskan umur untuk maksiat kepada Allah. Dan sekarang saya berada dalam keadaan yang hina seperti ini. Saudara saya di atas ibadah, taat kepada Allah, menikmati ibadahnya. Saya harus tobat, saya harus ikut saudara saya ke atas, saya harus ibadah bersama dengan dia. Posisi saudaranya di atas juga pengen ikut ke bawah memaksiat. Nah, kedua orang ini sama-sama menaiki tangga, yang ahli ibadah mau turun ke bawah untuk maksiat, yang ahli maksiat mau naik ke atas untuk beribadah. Subhanallah, terjadilah satu peristiwa, tangganya itu rusak, kemudian keduanya itu jatuh, saling menimpa dan akhirnya keduanya meninggal dunia. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang ahli ibadah itu dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Niatnya apa? Mau jadi orang yang bermaksiat. Dan orang yang bermaksiat dibangkitkan juga sesuai dengan niatnya. Kenapa? Ingin menjadi orang yang ahli ibadah. Kenapa? Itu semuanya tergantung karena niat. Baru aja dia itu niat untuk ibadah, maka dia sudah mati husnul khatimah dan dia menjadi orang yang dibangkitkan sebagai ahli ibadah karena kekuatan niat. Oleh karena itu, marilah kita semuanya selalu memasang niat. Apapun yang kita lakukan, pasanglah di situ niat yang bagus. Pasanglah di situ niat yang mulia. Imam Junaid al-Baghdadi, beliau mengatakan, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq. Barang siapa yang dia membuka satu pintu niat kebaikan, maka Allah akan membuka untuk dirinya 70 pintu taufik agar dia berbuat kebaikan. Contohnya, kita keluar dari rumah, kita niat saya mau pergi ke masjid mendekatkan diri ibadah kepada Allah. Di tengah jalan
kita tiba-tiba ketemu orang minta diseberangkan, jadinya amal soleh. Setelah itu kita ketemu dan kerabat yang lama nggak ketemu, jadinya silaturahim. Jadi kalau kita masang satu niat aja, maka 70 pintu kebaikan akan Allah buka untuk kita semuanya. Gimana kalau kita setiap mau beramal sekarang ini kita niat? Orang-orang soleh itu niatnya bukan hanya ketika ibadah. Ibadah itu bukan sambil lalu, yang penting sholat enggak, tapi suatu pakai niat. Dengan sholat ini saya mau menghadap Allah, saya mau mewujudkan rasa cinta saya kepada Allah, saya mau mensyukuri nikmat Allah, saya sholat. Jadi selalu pasang nih niat, bahkan urusan kebiasaannya saja mereka pun juga nih niat. Itulah orang-orang yang soleh. Jadi kekuatan niat itu luar biasa. Satu pintu niat kita buka, maka 70 pintu kebaikan itu Allah akan bukakan untuk kita semuanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada kata-kata 70 dan sebagainya banyak, itu bukan berarti maknanya hanya terbatas 70. Mungkin sekian di atas 70 juga akan bisa terjadi. Itulah kekuatan nih niat. Dan di antara kekuatan niat yang mengherankan, niat itu bisa melampaui tujuan. Contohnya tadi, kita niat mau ke masjid, tujuannya masjid kan? Tapi karena kita punya niat, maka kekuatannya ibadah kita bukan cuma masjid, tapi nanti punya sekian banyak ibadah yang lainnya. Itu termasuk barokah daripada niat. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz, karena beliau itu berniat mau jadi pemimpin yang adil selama beliau menjabat jadi khalifah, Anda tahu apa yang terjadi? Ketika itu di pedalaman sana ada seorang penggembala kambing yang bertanya sama orang-orang yang tinggal di kota. Saya pengen tahu orang soleh yang adil yang mimpin kita sekarang ini namanya siapa? Kaget. Kok kamu tahu sekarang ini udah ganti pemimpin? Dan pemimpin yang sekarang itu seorang soleh dan adil. Kamu kan tinggal di pedalaman. Zaman dulu nggak ada televisi, nggak ada sosmed. Kok kamu bisa tahu? Pergantian khalifah itu nggak diumumkan dulu. Ya, saya tahunya dari mana? Saya tahu karena sekarang ini serigala tidak ada yang memangsa kambing saya. Tidak mungkin serigala nggak mangsa kambing kecuali di situ ada pemimpin yang soleh. Anda bayangkan karena niatnya Umar bin Abdul Aziz pengen menjadi pemimpin yang soleh, barokah daripada niatnya melampaui batas akal manusia sampai serigala, hewan buas yang harusnya menerkam setiap mangsanya menjadi hewan yang jinak. Kenapa? Karena barokah niat dari seorang pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu niatkan sekarang ini ketika kita menyaksikan acara ini, program ini, bahwasanya sisa hidup kita akan kita baktikan untuk mencari ridha Allah, menyenangkan Nabi Muhammad, berbakti kepada kedua orang tua dan melaksanakan amal-amal yang di situ bermanfaat bagi banyak orang. Insyaallah kita sambung dalam program yang lainnya, kisah dan ibrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.